Terima kasih Pak Gubernur, merupakan suatu kehormatan yang sangat besar bagi saya untuk diminta membuka pertemuan yang begini penting dan untuk bertemu begini banyak inovator, inspirator, dan pelaku-pelaku pembangunan justru di daerah yang selalu dianggap paling jelek, paling tertinggal, paling semacam-macam. Maka dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memohon berkat dan ridhonya atas segala upaya kita, dengan ini saya membantu Bapak Gubernur untuk membuka Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ke-6 di Kota Palu pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Shalom. Suatu kebanggaan untuk saya, boleh kita berbincang-bincang. Jadi memang saya akan berusaha menunjukkan beberapa data dulu dari kawasan Timur Indonesia. Saya akan fokuskan pada dua hal saja. Satu, MDGs, Millennium Development Goals, yang tinggal kira-kira 3 tahun. 2015 sudah akan selesai dan akan disambung dengan Sustainable Development Goals. Sehingga kita pertama tentu harus berusaha untuk mencapai target yang sudah kita tentukan sendiri demi kesejahteraan rakyat. Tetapi yang kedua adalah juga memikirkan what next. Jadi sesudah tahun 2015 kita mau apa? Pada saat ini memang Bapak Presiden sebagai co-chair dari high level panel yang sedang, ini hari tanggal berapa? 25. Pada hari ini, besok akan sudah ada di New York mereka dan akan membahas sesudah 2015 bagaimana, yaitu Sustainable Development Goals. Namun pagi ini saya mengajak kita untuk lihat data kita untuk kawasan Timur Indonesia. Namun saya bilang memang bahwa ini teman-teman saya di Kemkes selalu tahu bahwa saya tukang ngomel. Oleh karena data yang mereka pakai selalu mesti data resmi dari Riskesdas. Berarti 2007 dan 2010. Saya benci sekali dan saya selalu marah sekali. Oleh karena sebenarnya memang kita ada data yang dari monitoring sehari-hari. Artinya dari kabupaten kota melalui internet dilaporkan langsung ke Jakarta, ke pusat data di Kementerian Kesehatan. Namun inilah yang saya ingin mengajak teman-teman semua, bagaimana caranya supaya kita yakin bahwa data-data yang ada dalam laporan itu memang cocok. Satu. Kedua adalah saya minta kita kerjasama bagaimana untuk melihat inovasi-inovasi yang teman-teman lakukan di KTI, dampaknya terhadap Millennium Development Goals dan pembangunan kesehatan pada umumnya itu seperti apa. Tentu orang yang cynical akan mengatakan, alah inovasi kecil-kecil segini nggak ada dampaknya. Kalau di scaling up bagaimana? Kalau diadapt ke daerah lain bagaimana hasilnya? Kalau pemimpin yang sekarang memimpin dan bikin berhasil, dia sudah tidak ada atau dia diganti, bagaimana? Berhentikah tidak seluruh kegiatan itu? Jadi memang ada cukup banyak pertanyaan yang muncul dan saya senang bahwa kita bisa bahas hari ini. Yang kedua adalah persiapan BPJS. Sebagaimana diketahui kita sebagai bangsa sudah membuat komitmen
bahwa pada tahun 2019 itu kita insya Allah akan mencapai universal health coverage. Artinya tidak ada lagi orang Indonesia yang sakit dan harus memikirkan bayar dari mana. Jadi health insurance. Ibu Bapak sudah ketahui bahwa Undang-Undang SJSN sudah menetapkan dan Undang-Undang BPJS sudah menetapkan bahwa mulai 2014 yang ada sekarang itu sudah mulai diintegrasikan, bukan? Tetapi kemudian dikembangkan sehingga pada tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia itu betul-betul punya health insurance. Nah, inilah yang terus terang saya kemarin ngobrol dengan Pak Gubernur, saya sendiri dengan teman-teman saya di Kemkes, kita melihat bahwa KTI ini memang unik. Oke, kalau dibanding daerah lain. Oleh karena itu kita perlu bahas di dalam kesatuan universal health coverage ini perbedaan-perbedaan apa? Apakah dalam premi, apakah dalam sistem pelayanan, apa-apa. Ini yang kami butuhkan masukan dari teman-teman semuanya. Jelas tidak mungkin hari ini, tapi saya harap pada suatu waktu kita bisa ketemu untuk membahas bersama dua hal ini. Pertama, how do we reach the MDG goals di KTI? Dan kedua, bagaimana persiapan BPJS, Universal Health Coverage, untuk rakyat di KTI. Itu barangkali saya coba memberikan beberapa slides hanya untuk fokus diskusi kita nanti. Saya berusaha 30 menit. Oke. Jadi saudara-saudara sekalian, gambaran pencapaian MDG semua sudah tahu bahwa kita ada 8 goals. Yang terkait dengan kesehatan adalah MDG 1, 4, 5, 6, 7. Lanjut. Nah, ini status kita pada saat ini. Yaitu MDG Goal 6 mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan kasus baru TBC pada saat ini telah tercapai targetnya. Namun jangan complacent. Oleh karena apa? Oleh karena HIV AIDS dia masuk di merah. Kita ragu-ragu apakah kita akan capai pada tahun 2015. Dengan AIDS, TB akan naik. Ya. Sehingga, walaupun pada saat ini warnanya biru, saya beritahu pada teman-teman saya, awas. Masih banyak sekali daerah yang cuek terhadap penanggulangan HIV. Bahkan takut terhadap penanggulangan HIV AIDS. Oleh karena itu, awas. Ini bisa berganti ke kuning atau ke merah. Kalau HIV kita biarkan. Kemudian MDG 1, 4, 6, 7, di sini kuning. Diperkirakan targetnya akan tercapai. Saya akan berikan nanti beberapa angka bahwa kita optimistis akan capai, yaitu menurunkan prevalensi balita dengan berat badan rendah. Ini insya Allah kita capai, walaupun saya terus terang agak risau. Oleh karena untuk dua ini menurunkan angka kematian bayi dan balita, satu hal yang buruk di Indonesia, yaitu angka pemberian air susu ibu eksklusif rendah sekali. Di Indonesia hanya 33%. Dan itu akan menjadi sumber bahwa walaupun angkanya tercapai, namun ini berbahaya. Oleh karena kita tahu bahwa makin lama makin banyak. Jadi 33% saja ibu-ibu yang menyusui anaknya eksklusif 6 bulan dan memberikan makanan tambahan pendamping ASI yang benar. Ini juga perlu teman-teman di KTI. Penelitian saya misalnya di Rote dulu, mungkin sekarang sudah berubah. Tetapi di sana bayi hanya dikasih air gula, that's not enough. Jadi ini hal-hal yang harus muncul dalam pembahasan kita ngomong tentang KTI. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan kasus baru malaria, insya Allah kita capai. Walaupun dalam data nanti kita lihat bahwa masih terlalu banyak anak balita yang tidak tidur
di bawah kelambu yang berinsektisida. Kelestarian lingkungan hidup, teman-teman saya di Kemkes bilang insya Allah kita capai. Dan kalau saya lihat tadi, saya kira Bupati Bantaeng cerita bagaimana mereka betul-betul sudah hampir praktis merubah kultur yang dulu buang sampah di mana-mana. Sekarang orang marah kalau ada orang buang sampah yang ini sembarangan. Ini bagus. Tetapi sampai seberapa jauh Bantaeng itu contohnya bisa dicontoh oleh seluruh KTI. Sampai seberapa jauh kalau Pak Bupati diganti nanti, masih bupati yang berikut masih oke. Sustainability masih susah. Sedangkan kita tahu sebenarnya ini sangat penting. Hanya dengan penyediaan air bersih ditambah perilaku hidup bersih dan sehat bisa mencegah 90% diare. Bayangkan. Tetapi ada berapa dari kita yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebersihan sanitasi. Kalau ini terus terang menurunkan angka kematian ibu melahirkan, kita sudah berusaha sekali dengan emergency dan sebagainya, tapi nanti kita lihat. Dan tentu masukan dari lapangan itu sangat penting. Sampai seberapa jauh menurut teman-teman sebenarnya data yang ada pada kami itu sudah bisa dikatakan ini sudah nggak benar, sekarang sudah begini ya. Ini yang penting. Kemudian mengendalikan, mulai menurunkan jumlah infeksi baru HIV. Terus terang saya masih sangat risau. Slide lanjut. Jadi untuk target 1C menurunkan prevalensi gizi kurang hingga setengahnya. Jadi ini adalah target MDGs untuk prevalensi balita dengan berat badan rendah, prevalensi balita gizi buruk 3,6 dan gizi kurang 11,9. Yang baru dicapai tahun 2010 adalah ini. Ya. Jadi insya Allah ini kalau prevalensi balita dengan berat badan rendah kelihatannya sudah tercapai. Ini juga 2010. Jadi mungkin ini benar. Saya belum terlalu yakin. Silahkan teman-teman yang di lapangan tolong lihat, benar nggak nih laporan-laporan? Oke? Kita penting. Saya selalu katakan pada teman-teman, di belakang setiap angka adalah manusia. Ngomong persentase is for the birds. Ya, kita harus lihat berapa orang, sehingga betul-betul kita tahu siapa di mana yang memang masih gizi kurang. Lanjut. Kalau kita lihat dibandingkan 12 provinsi KTI dengan Indonesia, maka yang kita lihat prevalensi kurang tahun 2010 sekali lagi ya, ini yang di bawah, yang lebih baik dari nasional baru Sulawesi Utara. Papua almost there, ya, tapi yang lain masih jauh. Lanjut. Kemudian stunting, pendek. Ini berarti kurang gizinya kronis untuk dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita lihat target nasional adalah 32%. Ini, ya, ini rata-rata nasional 35,6. Jadi yang sudah capai kurang dari rata-rata nasional adalah Sulut, Papua, dan Maluku Utara. Lanjut, yang lain belum. Sekarang menurunkan angka kematian anak. Kita pakai acuan dasar memang masih 1991. Target MDGs adalah ini. Untuk angka kematian balita, angka kematian bayi, angka kematian neonatal, ini banyak sekali yang terjadi. Kemudian persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak. Sebenarnya lebih penting adalah imunisasi lengkap. Nah kalau kita lihat capaian 2000, ini lebih jauh lagi 2007. Jadi saya nggak omong aja deh. 2007 sudah terlalu jauh. Saudara-saudara sudah banyak melakukan inovasi. Jadi kita mestinya lihat angka. Tapi inilah target kita. Lanjut. Nah kalau kita lihat imunisasi lengkap,
Ini terus terang saya sangat risau. Oleh kenapa? Oleh karena kita lihat rata-rata nasional hanya 53,8%. Yang lumayan tingginya adalah Sulut, NTB, dan Gorontalo. Tapi sebenarnya ini pun masih belum cukup. Kalau memang kita ingin total tidak ada lagi difteri, pertussis, tetanus, maka kita harus sampai 90%. Dan ini semua masih terlalu sedikit. Akibatnya apa? Kalau ini tidak kita tingkatkan, maka akan terjadi kejadian luar biasa. Seperti di Jawa Timur sekarang. Saudara tahu di Jawa Timur ada gerakan anti-imunisasi. Imunisasinya menurun, akibatnya apa? Campak mulai naik lagi di mana-mana. Di sini kami butuh teman-teman, atau rakyat butuh saudara-saudara. Bagaimana supaya imunisasi lengkap itu meningkat menjadi 90%. Oke? Ini challenge di KTI. Coba lihat. Kemudian meningkatkan kesehatan ibu. Lanjut. Yang penting sekali kita perhatikan adalah angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Ya. Pada tahun 2007, dia 228, target kita 102. Ini masih sulit sekali untuk dicapai. Tidak mudah itu. Ya. Tetapi kita berusaha, makanya ada jam persal, jaminan persalinan, di mana pemerintah begitu komitmennya supaya ini cepat diturunkan. Jangan sampai ada satu ibu yang meninggal karena bersalin. Maka dikuatkanlah bidan desa, dikuatkan persalinan oleh tenaga kesehatan, diberikan biaya untuk setiap persalinan dengan jam persal. Tadi malam juga kita bahas untuk Sulawesi Tengah. Silakan teman-teman di lapangan tahu kelemahan-kelemahan yang terjadi, apa yang perlu kita perbaiki, dan kami akan mendengarkan. Oke. Lanjut. Yang masih juga coba kembali. Dalam kunjungan saya ke salah satu provinsi, ini yang masih menjadi masalah, yaitu kelahiran pada remaja. Jadi usia 15-19 tahun dan sudah menikah ataupun tidak menikah tetapi melahirkan. Ternyata di beberapa tempat masih cukup tinggi, sehingga mengakibatkan kematian ibu masih cukup tinggi. Belum lagi di tempat yang saya kunjungi ada puskesmas, mereka katakan biasanya ibu-ibu ini karena remaja belum menikah, dia bersalin di tempat lain di luar daerahnya sendiri, berarti dia tidak punya KTP dan kemudian dia tidak berhak untuk jam persal. Saya kira itu tidak benar ya. Jam persal perlu ada KTP enggak? Harus. Ya. Oleh karena salah satu kunjungan saya ke puskesmas adalah itu, bahwa ternyata yang tidak tercover oleh jam persal adalah justru ini. Mereka sudah melahirkan pada usia antara 15-19 tahun, ibu-ibu remaja. Saya mohon teman-teman perhatikan, di KTI juga masih banyak sekali. Ya, di KTI masih banyak. Ada yang dinikahkan atau menikah pada usia muda, ada yang hamil sebelum menikah. Tetapi ini suatu masalah tersendiri, tolong teman-teman perhatikan. Kalau cakupan antenatal sedikitnya 4 kali kunjungan kelihatannya sudah cukup bagus. Hanya memang, apakah selama kunjungan antenatal itu sudah langsung dipersiapkan untuk ibu dan ayahnya, bahwa begitu melahirkan nanti bayinya diberikan ASI selama 6 bulan eksklusif. Ini penting sekali. Ya. Jadi pemberian informasi tentang pentingnya air susu ibu dan makanan pendamping ASI sesudah usia 6 bulan seringkali tidak dimanfaatkan dengan baik. Ini mungkin penting sekali diperhatikan, bahwa justru Tuhan berikan kita air susu ibu gratis dengan gizi yang terbaik, tetapi
kadang-kadang karena macam-macam hal malah anaknya dipisah dari ibunya selama 24 jam pertama. Ini dosa, betul dosa. Tetapi silakan kalau ada penelitian-penelitian tentang ini, mari kita angkat. Oleh karena ini betul sangat berpengaruh pada survival dari anak-anak kita. Lanjut. Cakupan pelayanan antenatal kelihatan lumayan. 1 kali kunjungan 92,3%, 4 kali 61%. Walaupun target MDGs adalah K1 95, K4 90%. Jadi kita banyak kehilangan ibu-ibu di sini. Bahwa mereka tidak lagi periksa untuk keempat kalinya, dan seringkali muncul pada saat mau bersalin, sehingga akibatnya kalau ada komplikasi dan sebagainya tidak tertolong. Bagaimana kita mencari inovasi, saya tahu ada rumah tunggu dan sebagainya, itu yang baik. Sampai seberapa jauh itu bisa direplikasi di daerah lain? Sampai seberapa jauh itu bisa sustainable? Ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dan challenges yang kita hadapi. Lanjut. Kalau kita lihat persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, maka untuk KTI, jadi yang bersalin dengan tenaga ditolong oleh tenaga kesehatan yang biru atau ungu. Yang orange adalah bersalin di fasilitas kesehatan. Nah ini yang Pak Gubernur kemarin sampaikan. Misalnya Sulawesi Tengah, memang 52% bersalin di tenaga kesehatan. Tapi di fasilitas kesehatannya hanya 12%. Berarti dia bersalin either di rumahnya sendiri dengan segala konsekuensinya atau di rumah bidannya juga dengan segala konsekuensinya. Bagaimana merubah itu untuk kepentingan ibu maupun bayi? Ya, jadi ini beberapa tantangan. Jadi silahkan, saya tidak akan terlalu ini, tapi yang juga sangat merisaukan menurut saya adalah Sulawesi Tenggara, Sultra. 63% bagus bersalin dengan tenaga kesehatan, tetapi hanya 7,8% yang bersalin di fasilitas kesehatan. What's wrong? Apakah fasilitas kesehatannya nggak baik? Atau orangnya nggak mau? Atau bidannya menahan? Hayo kita cari. Karena jelas risiko kematian lebih besar kalau dia bersalin di rumah tanpa fasilitas yang memadai. Lanjut. Jadi hanya sulut yang bagus. Angka kematian ibu kita lihat paling tinggi adalah di Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur paling tinggi dari semuanya. Di Papua malah 53. Saya tidak mengerti apakah ini bagaimana, kenapa bisa terjadi, tetapi barangkali nanti dari Papua bisa menjelaskan mengapa kok angka kematian ibu begitu kecil, apakah tidak dilaporkan atau memang kecil, dan mungkin ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi. Bagi saya tidak begitu masuk akal, tetapi silakan teman-teman yang ada di lapangan, ya. Pak Gubernur menyebut saya tadi malam aktivis, jadi kita kali ini sama-sama aktivis, ya. Makanya tadi saya bilang saya nggak mau buka biar Gubernur, karena hari ini saya datang sebagai aktivis. Jadi saya menantang sesama aktivis, how do we change that? Bagaimana kita memperbaiki itu secara sustainable, sehingga betul membudaya pada rakyat di seluruh KTI. Lanjut. Mengendalikan AIDS, TB, dan malaria. Lanjut. Kalau kita lihat HIV, memang indikatornya tidak terlalu sulit. Pertama, prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 di bawah 0,5, insya Allah kita bisa capai if we keep it low. Tetapi saya juga sebenarnya ragu-ragu, apakah benar KTI ini melaporkan pertama
menemukan mereka yang positif, kecuali Tanah Papua, yang lain serasa lemah. Sulawesi Selatan agak lumayan. Kedua adalah mereka yang ditemukan dilaporkan enggak? Ini sehingga memang kelihatannya kecil terus kita. Saya agak ragu-ragu. Oleh karena apa? Penggunaan kondom pada kelompok risiko tinggi itu, nah ini pakai data lama lagi ya. Ini juga saya masuk dan terus langsung ngamuk. Kenapa perempuan yang disuruh pakai kondom yang banyak-banyak? Enak aja. Yang harus pakai kondom itu laki-laki. Pertama itu murah, mudah, enak pula. Ya, kenapa mesti perempuan yang mesti dipakai? Saya sudah kritik keluarga berencana perempuan melulu yang harus ini, yang harus pakai KB. Laki-laki di mana? Emangnya. Nah, pada HIV juga begitu. Ini saya punya teman-teman di KMK, saya sudah bilang ini hapus ini, saya nggak suka ini. Kenapa perempuan harus lebih banyak pakai kondom, laki-laki enggak? Nonsense. Ya, nonsense. Jadi kami memang menyediakan kondom perempuan hanya oleh karena saya berpendapat perempuan tidak harus menjadi korban laki-laki yang tidak mau pakai kondom. Ya. Oke. Oleh karena itulah maka kita tujukan secara khusus pada laki-laki berisiko tinggi ini. Memang pengetahuan masih terlalu rendah, kita lihat masih merah. Ya. Kemudian persentase yang mendapatkan antiretroviral juga cukup baik, 90% targetnya. Saya kira ini data lama nih Pak Chandra, ini sudah bagus kok. Lanjut. Ini saya mau tunjukkan. Di seluruh Indonesia ternyata upaya penanggulangan AIDS secara komprehensif yang kita sebut total football paling banyak di Jawa dan Sumatera. Hanya sedikit di KTI. Waktu saya sekretaris KPA, saya memang menuntut harus 33 provinsi. Harus. Mendapat pendanaan Global Fund harus 33 provinsi. Setiap provinsi at least ibu kota provinsi. Jadi sehingga sudah mulai ada, tetapi tidak cukup. Kenapa? Pertama, teman-teman, ini adalah daerah kepulauan. Kita sudah petakan, tidak ada satu pelabuhan di mana tidak ada pelacuran. Oke? Tunjukkan pada saya di mana ada pelabuhan yang tidak ada pelacuran. Siapa yang berani tunjukkan pada saya? Kalau ada yang bisa menunjukkan pada saya ada satu pelabuhan di mana tidak ada pelacuran, saya traktir bakso. Tapi kalian takut kan? Takut kan? Nah, oleh karena itu, saya khawatir di kawasan timur Indonesia ini, pertama pelabuhan itu menjadi pintu masuk HIV. Kedua adalah tidak ada satu proyek pembangunan di mana tidak ada pelacuran. Saya jelaskan pada Bapak Gubernur kali lalu waktu saya ke sini. Kami sudah melakukan pemetaan. Jadi kalau tadi oleh Ibu Ketua Pokja disampaikan tentang koridor pembangunan yang di KTI, bagi saya sangat merisaukan. Oleh karena kami sudah bikin peta, pemetaan, maka di mana ada proyek-proyek pembangunan, apakah itu pembangunan jalan, pembangunan kota, pertambangan, perkebunan, whatever, pasti di situ akan menarik tenaga-tenaga kerja laki-laki muda yang berasal dari provinsi lain atau kota lain. Sebagian besar dari antara mereka belum menikah atau istrinya ditinggal di kampung. So what happened? Yes, saya lihat semua pada sudah ngangguk-ngangguk. Ya. Enak teman-teman ini, oleh karena saya nggak usah ngomong udah ngerti. Benar, kami bikin pemetaan dan di setiap proyek pembangunan itu pasti ada pelacuran.
Sekarang kita tanya, pakai kondom enggak? Tak lah ya. Nah, di sini pentingnya. Jadi saya mohon semua yang bertanggung jawab, para bupati, gubernur, wali kota, dan teman-teman semua, dinas kesehatan, dan seluruh masyarakat. Please keep your eyes and ears and your heart open. Buka mata, telinga, hati, putar otak. Bagaimana supaya keinginan anak-anak muda ini untuk mencari kerja, mencari hidup yang lebih baik, jangan sampai terinfeksi HIV. Ya. Jadi memang mungkin saya sudah sering sekali cerita bahwa kita pakai pendekatan komprehensif total football. Di hulu pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan tentang penggunaan narkotika, karena sekarang narkotika suntik, heroin, sudah diganti dengan ATS, stimulans. Dan itu stimulan seks. Ya. Sehingga berarti dalam kesepian mereka akan minum narkotika yang merangsang nafsu seks mereka. Dan mengurangi norma-norma yang biasa. Kalau begitu satu-satunya jalan hanya kondom. Jadi dihilir hanya dengan pengobatan penyakit kelamin plus kondom. Itu aja. Kalau di hulu gagal, pendidikan agama, pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan moral, semuanya itu gagal. Dan mereka tetap ke tempat pelacuran, di sana dihilir hanya dua cara. Pengobatan penyakit kelamin plus penggunaan kondom. Jadi selama ini masih ditentang. Saudara tahu kan, saya sudah baru hari pertama saya jadi menteri dibilang menteri mesum lah apalah. Karena saya ngomong kondom. Tapi mari kita lihat kenyataan di lapangan. Dan saya senang oleh karena kali ini saya bersyukur kepada Tuhan bisa bertemu orang-orang lapangan sebanyak ini. Buka hati, buka mata, buka telinga, dan putar otak. Lanjut. Slide. Memang, ini yang saya bilang tadi. Orang Papua jujur. Mereka laporkan kalau ketemu. Ya. Kalau yang lain, saya agak ragu-ragu. Mereka jujur tidak melaporkan itu. Pertama, apakah mereka menemukan orang yang HIV positif? Atau mereka tidak melaporkan? Nah, barangkali teman-teman yang di lapangan, please, lihat. Kalau dilihat dari secara fikih ini, hanya orang Papua aja yang jujur ini. Ya kan? Kalau yang lain, saya ragu-ragu. Sorry ya. Sorry, mudah-mudahan saya salah. Tetapi saya orang pintar, jadi saya tahu bahwa kalian nggak benar nih. Tadi ibu ketua Pokja yang bilang saya pintar, bukan saya. Lanjut. Kalau TB kita lihat memang betul, semua sudah menurun, kita biru semua, tapi hati-hati. Sekali lagi, dengan adanya AIDS ini akan meningkat. Ya, lanjut. Pengobatan juga semua bagus, artinya kita dengan pengobatan TB di kawasan timur Indonesia bagus. Ini keberhasilannya ya. Ternyata orang KTI bagus ininya, kecuali beberapa provinsi ini, NTT, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat yang kelihatannya belum begitu berhasil untuk pengobatan TB. Bisa juga oleh karena sudah dicampur dengan AIDS, bisa juga sudah karena ada yang disebut MDR, jadi sudah resisten. Saya baru mengunjungi minggu lalu Rumah Sakit Persahabatan dan di sana sudah ada beberapa orang dengan TB kronis dan yang sudah resisten terhadap obat-obat TB. Ya, dan ini perlu sekali diwaspadai. Saya mohon Kepala Dinas Kesehatan melakukan lagi pelatihan kepada para dokter. Karena itu bisa karena kesalahan dokternya, bisa kesalahan pasiennya. Tetapi ini bisa dicegah. Lanjut. Malaria juga oke, hanya ini yang masih kurang.
proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida kelihatannya masih merah. Jadi ini yang perlu teman-teman yang bekerja di daerah malaria perhatikan, ini mungkin masih harus dikejar. Lanjut. Sehingga yang menemukan penemuan penderita pasien malaria per 1.000 penduduk di KTI kelihatan sudah memang sudah agak menurun. Di Papua Barat yang masih tertinggi 33 orang per 1.000 penduduk, tetapi kalau yang lain-lain itu sudah cukup rendah. Terima kasih. Lanjut. Kelestarian lingkungan hidup, yang penting tentu adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum yang layak. Ini yang tercapai sampai tahun 2011 baru 43%. Di perkotaan 40%, pedesaan baru 45%. That's very low. Ya. Saya tahu ada di antara saudara-saudara yang memang berkecimpung dalam bidang ini, jelas ini lagi harus dilihat sampai sekarang, validasi. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi dasar layak, ini juga masih cukup rendah. Ya, 2011 baru 55,6%. Nah ini yang selalu saya tanya, persen yang tercapai segini, yang belum tercapai 44%. 40% itu berapa orang? Pak Dirjen ini selalu tertawa karena saya selalu tanya, itu sekian persen berapa orang? Kita baru melakukan pertemuan seluruh Southeast Asia region, Zero. Dan beliau melaporkan pada saya, untuk region kita 11% yang belum. Jadi wah hebat kan 11%, kecil tau. Saya tanya berapa orang itu? Pusing dia, cari berapa orang ya? 11%. Ternyata saudara tahu berapa? 750 juta orang. Makanya saya selalu bilang, jangan lihat angka, lihat orang. Kalau dikatakan 11% orang mati, tanya berapa orang itu yang mati. Jadi tolong teman-teman selalu di belakang setiap angka lihat manusia. Kita kerja untuk manusia, bukan untuk angka. Angka hanya membantu kita. Nah, distribusi desa dengan sanitasi total berbasis masyarakat. Kasihan. Coba lihat, masing-masing lihat provinsinya sendiri ya. Saya tidak usah sebut. Tapi ternyata Nusa Tenggara Timur sekali ini jadi juara. 637, hebat kalian ya. Hebat. Tetapi yang lain, aduh kasihan. Sulawesi Tenggara cuma 19. Papua Barat cuma 31. Jadi barangkali inilah yang perlu juga. Sebagaimana saya katakan, sanitasi total berbasis masyarakat itu saja ditambah air bersih bisa mengurangi prevalensi diare 90% bisa berkurang. Berarti kematian juga berkurang. Ya? Oke, lanjut. Ya ampun, apa? Jadi ini beberapa upaya untuk peningkatan akses. Saudara tahu ada flying healthcare, ada rumah sakit bergerak, ada puskesmas keliling, ada rumah dan sebagainya. Lanjut. Posyandu, Posbindu, lanjut terus. Ya. Dan juga, nah ini semua dalam hal persiapan untuk BPJS sudah. Di mana kita betul-betul berusaha untuk promotion and prevention itu lebih tinggi. Pada saat ini anggaran 51% untuk prevention. Jadi tahun 2009 kami melakukan analisa budget. Ternyata di sebagian besar provinsi dan kabupaten kota anggaran untuk pencegahan terus menurun, anggaran untuk pengobatan terus meningkat. Jadi kuratif di ini. Dan betul, saya baru 1 hari masuk
di Kementerian Kesehatan, semua orang datang minta rumah sakit. Apakah ada yang minta posyandu, posbindu? Tak ada. Oleh karena itulah maka pemerintah menambah dana untuk operasional kesehatan BOK khusus untuk puskesmas supaya untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan preventif dan promotif, posyandu, posbindu, sanitasi, higiene dan sebagainya. Ya. Jadi ini memang kita lihat untuk KTI cukup lumayan. Kalau 2011 yang dibantu jadi alokasinya per daerah ya, yaitu untuk Sulawesi 100 juta per puskesmas per tahun, sedangkan Maluku 200 juta, Nusa Tenggara Timur dan Tanah Papua 250 juta per tahun yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan preventif promotif di tingkat layanan dasar. Saya mohon teman-teman yang cinta kesehatan betul-betul lihat bahwa ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi untuk KTI 465 miliar untuk tahun 2012 ini. Lanjut. Ini juga upaya telemedicine di 10 provinsi. Maksudnya adalah pertama untuk membantu daerah-daerah terpencil sehingga tidak usah di semua tempat harus ada dokter spesialis. Akan tetapi bisa di puskesmas terpencil dibuat röntgen ECG dan foto röntgen, kemudian melalui internet bisa dikirim ke rumah sakit yang ada spesialis. Begitu juga ini internet penting sekali untuk e-learning, continuing education, karena ada banyak sekali daerah yang mengeluh pada kami bahwa mereka susah sekali mempertahankan dokter PTT. Tetapi waktu focus group discussion, mereka menyatakan bukan karena mereka tidak idealistis. Idealisme masih ada, tetapi mereka takut sekali bahwa mereka tambah bodoh dan tidak bisa bersaing kalau nanti dites untuk jadi pegawai negeri ataupun untuk spesialis. Oleh karena itu kita wajib memberikan mereka kemungkinan kalau bisa setiap puskesmas ada air bersih, ada listrik, dan ada internet. Sehingga pengetahuan mereka bisa terus berkembang. Lanjut. Oke, jadi ini sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sudah makin ditingkatkan. Di KTI sampai tahun 2011 ada 2.343 puskesmas dan 311 rumah sakit. Lanjut. Yaitu ini rumah sakit bergerak 11 di KTI, puskesmas keliling 1.388, ambulans 734. Lanjut. Nah ini pemenuhan SDM. Jadi tadi ada bilang, Ibu kami kurang dokter. Sebenarnya nggak terlalu jelek. Ini yang PTT ya. Dokter spesialis 25 di KTI, dokter umum 1.723. Jadi memang perhatiannya lebih banyak kepada KTI. Dokter gigi, bidan, kemudian residen, diplom, obgyn, dari 29 dokter PTT semua di KTI, kesehatan anak maupun anestesiologi semua di KTI. Ya, yang sekarang tugas belajar adalah ini. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, ini nggak usah. Terus kok ini tiba-tiba masuk di sini. Slide. Saudara-saudara, ini mungkin baru untuk beberapa saudara-saudara, posbindu itu apa? Jadi posbindu ini oleh karena kita melihat secara nasional bahwa mula-mula kan kita karena penyakit, karena kemiskinan, ketidaktahuan, jadi banyak infeksi menular, penyakit-penyakit menular, mencret, batuk, pilek dan sebagainya. Pada saat ini mulai bergeser pada penyakit-penyakit karena lifestyle dan tidak menular. Seperti apa? Rokok menyebabkan banyak sekali kardiovaskuler, hipertensi, kanker paru-paru, asma. Tadi malam dokter spesialisnya di sini mengatakan ternyata memang paling banyak
masalah kardiovaskuler di Palu ini adalah karena rokok. Oleh karena itu, maka selain posyandu untuk balita, maka kita juga ada ini gerakan masyarakat juga, di mana diukur, jadi tensinya, alat ukur lingkar perut, karena ini lingkar perut berbanding langsung dengan tahu sendiri toh, alat ukur tinggi badan, berat badan, glukosa, diabetes mellitus makin meningkat, body fat analyzer, tetapi juga KIA, informasi tentang merokok terutama. Dan tadi malam kami sudah minta supaya kalau bisa semua kabupaten kota ada perda atau pergub atau perbub atau perwali kota tentang merokok ini. Ini sudah terlalu banyak. Survei terakhir menunjukkan 67% laki-laki Indonesia sudah merokok. Itu kira-kira 60 juta. Dan pabrik rokok mentargetkan tahun ini akan menambah 30 juta perokok baru di kalangan generasi muda kita. Ya, jadi ini sangat berbahaya. Lanjut. Nah, saya sudah hampir 10 menit lagi. Langsung lanjut. Jadi inilah saudara-saudara yang akan kita capai ya dengan persiapan implementasi sistem jaminan sosial menuju Universal Health Coverage 2019. Itu ini adalah dasar hukumnya dan kondisinya. Kemudian atas dasar untuk mencapai strategi untuk mencapai upaya ini, inilah yang kita laksanakan sekarang, yaitu kesiapan fasilitas kesehatan sehingga dimanapun rakyat berada dia bisa dapat pelayanan, penetapan paket pelayanan, penetapan regulasinya, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, sosialisasi dan penguatan koordinasi dan monitoring. Inilah yang akan ini sehingga nanti diharapkan pada tahun 2014 kondisinya sudah cukup kondusif untuk sudah mulai berjalan SJSN bidang kesehatan. Ya, terus kita untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi inilah yang kita siapkan sekarang dan yang saya mohon teman-teman juga perhatikan di daerah di mana saudara berada. Lanjut. Misalnya kebutuhan tempat tidur. Ya, ini khusus untuk KTI, untuk persiapan 2014. Ini menurut provinsinya di KTI dibutuhkan sebenarnya 32.000 tempat tidur. Kalau kita bilang 1.000 orang satu tempat tidur. Oke. Nah, ini jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur di rumah sakit 206.000, sedangkan jumlah tempat tidur di puskesmas 32.000, sehingga sebenarnya total tempat tidur sudah di KTI 40.000. Ya, ini KTI, kebutuhan 32.000 yang sudah ada sebenarnya 40.000. Jadi berarti tempat tidur sudah kebanyakan. Tetapi sistemnya yang harus diperbaiki. Ya, lanjut. Yaitu ini. Bagaimana kita membangun sistem ini sehingga sebagian besar rakyat itu bertanggung jawab untuk kesehatannya dan tahu memelihara kesehatannya. Jadi saya selalu bilang saya ini menteri kesehatan, bukan menteri kesakitan. Dan seluruh jajaran kesehatan harus membantu orang supaya dia tetap sehat. Dari masa janin sampai dia nenek kakek seperti saya. Tetap harus sehat. Ya, pilek aja mesti ke rumah sakit. Nonsense. Sehingga kalau yang tidak bisa ditangani di primary care, baru ke secondary. Ini rumah sakit kabupaten ini. Yang tidak bisa baru ke tertiary. Di situ betul-betul pasiennya sedikit, dokternya spesialis, bisa memberikan waktu cukup untuk setiap pasien. Kalau dokter spesialis juga urus pilek, urus mata belekan, ya berarti dia tidak ada waktu untuk pasien. Sebagian besar rumah sakit sekarang walaupun disebut rumah sakit pendidikan, rumah sakit tipe berapa itu, tipe A misalnya, itu pasien hanya dapat 2 menit paling lama. Salah. Nah inilah saudara-saudara yang kita sedang ini dan kami membutuhkan saudara-saudara. Kami membutuhkan bantuan saudara-saudara ya, yang peduli. Bagaimana kita buat sistem ini
sehingga setiap pasien betul dapat pelayanan yang paling cocok untuk dia. Ya. Kemudian tentu ini yang tidak terstruktur seperti sekarang, semua orang boleh kemana saja, bukan? Dan semua bupati minta dokter spesialis, semua ini minta nonsense. Kalau kita bisa bikin begini, maka sistem rujukan inilah yang akan berjalan. Pak Gubernur tadi malam dengan ininya bilang, kita juga kepingin seperti negara-negara maju. Kalau kita pergi berobat, dokternya tuh dengerin, ada waktu apa masalahnya, diperiksa dengan teliti. Jangan seperti sekarang. Kenapa kok orang semua keluar negeri? Oleh karena di negeri sendiri kita kacau balau. Lanjut. Alokasi anggaran saya rasa tidak terlalu penting, tetapi hanya untuk menyampaikan bahwa memang kita perhatikan KTI, memang perencanaan harus sesuai dengan perencanaan. Jadi sistemnya sekarang adalah e-planning, jadi perencanaan itu di tingkat kabupaten kota, kemudian disampaikan kepada provinsi untuk disampaikan kepada kita. Ya, sehingga perencanaannya itu betul-betul ada sistemnya. Lanjut. Terima kasih.